Shalom, selamat malam Natal umat kekasih Kristus. Kita bersyukur malam ini kita bisa kembali beribadah untuk menghayati malam kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia sekalipun di rumah masing-masing. Mari kita menyiapkan hati kita untuk terlibat aktif di dalam pertemuan ibadah online ini. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Di dalam kegelapan kehidupan ini, biarlah kita tetap menantikan Tuhan dengan menyatakan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Umat yang dikasihi Kristus, Nats yang membimbing kita dalam ibadah malam Natal dengan tema hidupku yang memuliakan Tuhan, terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah, dan beri kurban darah-Mu, berilah damai yang kekal. Dalam penantian akan kedatangannya, mari kita kembali mengintrospeksi diri kita masing-masing. Ada tertulis, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Mazmur 31 ayat 24. Oleh karena itu mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan berlaku setia padanya? Sudahkah kita menjaga hati agar kita tetap rendah hati
dan tidak menganggap bahwa diri kita lebih penting dari yang lain, mari kita berbalik padanya. Ku datang Yesus padamu, sebagaimana ku ada. Suaramu memanggil, merdu ya Yesus, sekarang ku datang. Di keheningan malam ini, ya Allah, kami diingatkan tentang sikap hati yang benar dalam menantikan. Kami menyadari bahwa penantian kami seringkali tak bermakna, karena kami menjalaninya hanya sebagai ritual agama kami. Kami tidak bersungguh-sungguh menantikan-Mu. Karena itu kami mengaku. Jiwaku sungguh bercela, sebagaimana ku ada. Darah-Mu yang membasuhnya, ya Yesus, sekarang ku datang. Kami menyadari bahwa iman kami tak teguh kepadamu, ya Allah. Kami seringkali mengandalkan diri kami sendiri. Ketika menghadapi masalah, kami merasa mampu melangkah tanpa-Mu. Pada kenyataannya kami mampu sampai pada hari ini hanya karena rahmat-Mu. Karena itu kami mengaku. Terombang-ambing berkeluh, sebagaimana ku ada, penuh dengan kebimbangan, ya Yesus, sekarang ku datang. Kami menyadari bahwa kami sering menyakiti sesama kami. Kami tidak peduli terhadap penderitaan mereka dan hanya memperhatikan kepentingan kami. Engkau membagi cinta-Mu kepada kami, tetapi kami menyimpannya untuk diri kami sendiri. Karena itu kami mengaku. Celaka, buta dan keluh, sebagaimana ku ada, semua ku dapat dalam-Mu, ya Yesus, sekarang ku datang. Dalam penantian ini, ya Tuhan, kami ingin memperbaharui sikap hati kami. Kami ingin menjadi lebih baik untuk melaksanakan kehendak-Mu. Kami ingin belajar dengan lebih sungguh untuk menjadi manusia baru, menjadi gambar dan rupa-Mu. Karena itu kami berserah.
Kau menyambut membasuhku sebagaimana ku ada. Ku percayakan janjimu ya Yesus, sekarang ku datang. Umat silakan berdiri. Untuk kita yang telah mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dan 16a. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya, marilah kita saling mengampuni satu sama yang lain. Marilah kita saling memberitakan salam damai. Ya Yesus, Dikau ku rindukan, liburkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwaku terangilah. Hai ku biar kau jadikan halunganmu yang mulia, dan dalam aku kau cerminkan terang surgawi yang bakal. Sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Puaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku, dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagimu. Hendak padamu abdikan perananku di dunia. Cemas dan duka kau singkirkan, ya Yesus, mari
seperti hari lain di Desember. Jika kau tak kenal siapakah Yesus, apakah Natal berarti hadiah atau hari libur yang sejuk nyaman, sama seperti hari lain di Desember. Jika kau tak kenal siapakah Yesus, apa arti hari Natal tanpa Yesus? Tak guna dirayakan. Apakah artinya Natal tanpa mengenal Dia? Hadiah surgawi dari Allah yang Maha Tinggi. Apa arti hari Natal tanpa Yesus? Tiada berarti. Bila saja tiada Natal, tiada damai di bumi. Sebab itulah Kristus segalanya. Apakah Natal berarti hadiah atau hari libur yang sejuk nyaman, sama seperti hari lain di Desember? Jika kau tak kenal siapakah Yesus, apa arti hari Natal tanpa Yesus? Tak guna dirayakan. Apakah artinya Natal tanpa mengenal Dia? Hadiah surgawi dari Allah yang Maha Tinggi. Apa arti hari Natal tanpa Yesus? Tiada berarti. Bila saja tiada Natal, tiada damai di bumi. Sebab itulah Kristus hari Natal tanpa Yesus? Tak guna dirayakan.
Kristus segalanya. Selamat Hari Natal. Umat kekasih Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan hingga pada malam Natal tahun 2020 ini. Sungguh hati kami sangat bersukacita, dan karena itu ya Tuhan, di tengah-tengah sukacita kami, kami pun mau datang kepadamu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Biarlah oleh kekuatan Roh Kudus kami boleh dituntun, dibimbing kepada kebenaran firman Tuhan. Dan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab suci pada malam Natal ini terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai ayat 56. Dengarkanlah firman Tuhan. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom, selamat malam Natal Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam Natal kali ini sungguh jauh berbeda dari malam Natal yang sudah-sudah. Sementara kita diberikan anugerah oleh Tuhan kehidupan sampai pada malam hari ini, tetapi ada begitu banyak orang yang merenggang nyawa karena terpapar COVID-19. Bahkan ada jutaan orang yang kemudian harus berjibaku untuk bisa sehat dari COVID-19 ini. Belum lagi ada miliaran orang yang terdampak COVID-19 ini, yang terus-menerus harus berjuang untuk menghadapinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema kita hidupku memuliakan Tuhan. Saya teringat dengan ucapan dari Ludwig van Beethoven yang berkata begini,
Bagiku tak ada hal lain yang lebih menggembirakan selain bertemu dengan Allah. Lalu sesudah itu memantulkan wajahnya kepada orang lain. Bahkan ia mengatakan tujuan hidupnya di dalam dunia tidak lain adalah menghadirkan kemuliaan Tuhan dan menggerakkan kalbu para pemusik yang melantunkannya, bahkan juga pada para pendengar yang mendengarkan musiknya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria Bunda Tuhan Yesus, dalam ia menyikapi masalah dan persoalan hidup melalui Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56, Maria memuliakan Tuhan. Maria memuliakan, mengagungkan Tuhan secara spontan, sebagai respon atas pemulihan Allah terhadap dirinya, sebagai respon atas pemilihan yang Tuhan lakukan terhadapnya. Ia dipakai menjadi alat keselamatan Tuhan untuk melahirkan juru selamat dunia, sebagaimana dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Bapak Ibu saudara-saudara, pada ayat-ayat sebelumnya diceritakan Allah menyuruh malaikat Gabriel ke Nazaret menjumpai Maria, seorang gadis remaja yang masih perawan, yang akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bapak Ibu yang kekasih, mendengar berita tersebut, kita bisa bayangkan kita memiliki anak remaja atau sebagai anak remaja bagaikan mimpi di siang bolong. Bayangkan seorang gadis remaja yang masih perawan yang mengandung seorang anak laki-laki. Ia terkejut, ia takut, dan ia ragu akan hal tersebut. Meskipun ia percaya kepada Tuhan. Lalu malaikat Gabriel meyakinkan Maria dengan berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan Elisabeth, saudara sepupunya yang hamil pada hari tuanya, mencoba untuk menguatkan dan meneguhkan Maria dengan berkata, diberkatilah engkau dari semua perempuan dan diberkatilah semua buah rahimmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena mengalami peristiwa yang luar biasa tersebut, Maria pun membawakan nyanyian pujian untuk kemuliaan Tuhan yang kita kenal dengan Magnificat. Dalam nyanyian pujian Maria, ia mengungkapkan isi hatinya. Juga ia bergembira karena Allah Juru Selamat yang telah memperhatikan kerendahannya. Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Tuhan memperlihatkan kuasa-Nya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa, melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar. Tuhan menolong Israel, hamba-Nya. Maria memuliakan Tuhan bukan hanya karena Tuhan telah memperhatikan dia secara pribadi, di dalam kelemahan, di dalam kemiskinan, di dalam kehinaan, bahkan di dalam status sosialnya yang rendah. Tetapi lebih dari itu, apa itu? Lebih dari itu, Maria memuliakan Tuhan karena Tuhan telah menolong Israel, bangsanya. Karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Melalui kehidupan Maria, karya selamat Allah bagi Israel dinyatakan. Janji-janji Tuhan bagi umat Israel
yang disampaikan kepada para nabi, khususnya pada Yesaya, yang terdapat dalam Yesaya 7 ayat 14. Di sana kita baca, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Apa itu pertanda? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamai dia Immanuel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tema malam Natal tahun 2020 ini, hidupku memuliakan Tuhan. Tentu tema ini tidak hanya mengajak kita berduet, berpadu suara dengan Maria. Tidak hanya itu saja. Tetapi lebih daripada itu mau mengingatkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak kita semua akan tujuan Allah menciptakan kita. Apa sih tujuan Allah menciptakan kita? Salah satunya tidak lain adalah untuk memuliakan Allah. Hidup yang mengagungkan Allah, hidup yang meninggikan Allah, hidup yang membesarkan Allah, atau memberikan nilai tinggi kepada Allah daripada apapun dan daripada siapapun di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, Tuhan adalah Allah yang peduli. Allah yang melakukan perkara-perkara besar pada hamba-hambanya. Rahmat kuasanya diberikan turun-temurun kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bahkan Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak, Ibu yang kekasih dalam Tuhan, selain itu pun kita harus sadar bahwa Allah memakai siapa saja, mau memakai siapa saja untuk memuliakannya melalui pekerjaan misi yang Ia telah buat terlebih dahulu. Ia tidak memandang jenis kelamin, status sosial, jabatan kedudukan, tua atau muda, dan sebagainya. Tetapi Tuhan mau memakai orang-orang yang mau hidup takut akan Dia. Orang-orang yang mau hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam ketaatan akan perintah-Nya. Tuhan tidak akan memakai orang-orang yang congkak hatinya, orang-orang yang menggunakan kekuasaannya semena-mena, orang-orang yang kaya atau yang sok kaya, yang arogan, dan yang suka menahan hak-hak para pekerjanya, serta orang-orang yang tidak takut akan Dia. Orang-orang yang kelihatannya percaya kepada Tuhan, tapi pada hakikatnya mereka menyangkali kuasa Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu yang kekasih, orang-orang seperti ini sulit untuk dapat memuliakan Tuhan. Kenapa? Mereka melayani Tuhan kok. Mereka aktif, mereka memberikan uang mereka untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa mereka sulit untuk memuliakan Tuhan? Karena tujuan hidup mereka bukan untuk memuliakan Tuhan. Tujuan hidup mereka adalah mencari kepuasan dan kemuliaan mereka sendiri. Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, di malam Natal ini kita bertanya, bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Matius pasal 5 ayat 16, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini adalah perintah Tuhan Yesus. Dengan jelas Ia menyatakan tujuan hidup kita adalah berperilaku baik, adalah melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita, supaya dilihat orang. Tetapi bukan untuk memuliakan kita, tetapi memuliakan Allah yang hidup di dalam kehidupan kita. Misal seorang ibu yang harus membesarkan 5 orang anak, yang harus membesarkan secara sendirian.
hidupnya terasa berat. Tapi suatu kali menjelang Natal, ia ingin membahagiakan anak-anaknya dengan menyediakan makanan yang enak buat mereka. Walaupun sangat sederhana. Setelah ia membeli bahan-bahan makanan yang murah, ia kemudian ke kasir untuk membayar semua yang dibelinya. Betapa malu dan bingung karena ternyata kartu ATM-nya ditolak. Dana tak tersedia. Sementara uangnya hanya 300 ribu. Sedangkan belanjaannya 800 ribu. Padahal Bapak Ibu di belakangnya sudah banyak orang yang antrian yang sudah gerasa gerusuk. Belum lagi anak yang paling kecil yang dia bawa juga sudah mulai meronta karena tidak tahan. Tidak mau berlama-lama dengan ia menggigit bibirnya dan mencoba untuk menahan air matanya. Sambil mengeluarkan barang dari tempat belanjaan satu persatu. Supaya belanja yang tersisa sesuai dengan uang yang dia miliki. Lalu tiba-tiba ada seorang perempuan menepuk pundaknya. Ibu itu tidak peduli. Perempuan itu terus menepuk pundaknya. Karena ibu itu sedang bingung, kalut. Juga bercampur dengan sedih. Lalu barang-barang yang dia pisahkan itu tiba-tiba oleh kasir mengatakan, kembalikan barang itu. Masukkan lagi di tempat belanjaan ibu. Kasir itu berkata, hari ini Anda beruntung. Barang ini sudah ada yang bayar. Ini adalah hadiah Natal. Dan yang membayar itu adalah seorang perempuan yang menepuk-nepuk pundak ibu itu. Itulah contoh memuliakan Tuhan dengan melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi memuliakan Allah bukan hanya di dalam doa atau ibadah, tetapi juga di dalam sikap hidup kita. Di dalam keluarga, apakah kita memperlakukan istri atau suami kita dengan penuh kasih, dengan penuh kebaikan, atau sebagai orang tua, apakah kita sebagai ayah, ibu, memperlakukan anak-anak kita dengan baik, sehingga mereka bangga, mereka hormat kepada kita. Apakah kita juga sebagai anak-anak bersikap sopan, menghormati orang tua kita? Itu adalah bagian yang bisa kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih, pada masa-masa pandemi ini kita sering mendengar ada banyak ibu-ibu, para istri, anak-anak diperlakukan sedemikian rupa dengan penuh dengan kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun verbal, caci maki, hinaan, dan sebagainya. Bukannya ketika keluarga itu berkumpul bersatu, kasih Tuhan, kelemah lembutan, pengampunan itu nampak sehingga keluarga itu menjadi satu keluarga yang penuh dengan sukacita. Tetapi tidak demikian yang terjadi. Bahkan kita menyaksikan di Bogor saja ada begitu banyak pasangan yang harus cerai oleh karena perbuatan-perbuatan atau menyikapi hidup ini dengan salah. Bagaimana bisa memuliakan Tuhan? Mungkin orang-orang yang dekat dengan kita, yang Tuhan izinkan bertemu dengan kita, entah itu teman, entah itu rekan bisnis atau siapapun mereka. Adakah mereka memuliakan Tuhan? Karena mereka merasakan kebaikan, karena mereka merasakan sesuatu yang kita lakukan kepada mereka yang berbeda. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, Allah memanggil kita untuk memuliakan Dia di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan.
Tidak hanya dalam kegiatan beribadah dan berdoa. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Ada dua tekanan di sini. Pekerjaan kita dan kemuliaan Allah. Tujuannya adalah memuliakan Allah. Pekerjaan kita yang biasa, yang rutin, seperti kita makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, misalnya studi, bergaul, bekerja, beristirahat. Apakah itu semua sudah kita kembalikan untuk memuliakan Tuhan? Bila ada pekerjaan atau kegiatan kita yang tidak memuliakan Tuhan, maka kita seharusnya berani untuk menolaknya. Profesi yang kita miliki, apapun yang kita miliki, sama seperti Beethoven tadi. Biarlah kita, apa yang kita lakukan itu untuk menghadirkan kemuliaan Allah dan menggerakkan orang lain supaya mereka pun memuliakan Tuhan. Entah kita sebagai seorang karyawan, sebagai seorang bos, sebagai seorang majikan, sebagai seorang pelajar, dosen, sebagai seorang pegawai negeri, karyawan swasta atau siapapun. Marilah kita melakukan tugas kita dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita menyambut Natal Tuhan Yesus Kristus dengan doa Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Selamat malam Natal, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Umat yang kekasih Kristus, di malam Natal ini kita diberi kesempatan untuk berdoa syafaat. Marilah kita di tempat kita masing-masing
kita juga menyampaikan pokok-pokok doa pribadi kita. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur, kami mau berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa merayakan malam Natal, memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus pada malam Natal ini, kami mau berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami mau bersama-sama dengan pemerintah pusat maupun daerah, dan semua kekuatan bangsa, termasuk setiap organisasi gereja Kristen, anak-anak Tuhan yang berkiprah di dalam masyarakat. Kiranya Tuhan kami mampu untuk menyikapi dan melakukan tindakan-tindakan yang nyata di dalam mengantisipasi akan penularan COVID ini. Tapi juga yang terutama bagaimana kami dapat melakukan sesuatu untuk mendampingi, menguatkan, menghibur mereka yang sudah menderita COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kepada kami hikmat, bahkan karunia-karunia yang khusus, agar menjadi suatu kekuatan yang luar biasa di dalam memerangi COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, memohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati, melindungi setiap anggota jemaat dan simpatisan Gereja Kristus Bogor. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia yang terdampak maupun terpapar COVID-19. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh dapat menghadapi semuanya ini dengan penuh kesabaran, dengan sikap yang baik, bijaksana, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru semakin merugikan diri kami sendiri, bahkan juga orang lain. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya kami pun dapat memuliakan Tuhan melalui sikap dan perilaku kami dalam menghadapi COVID-19 ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami pun mau berdoa pada malam hari ini. Mau menyerahkan kepada semua kegiatan ibadah Natal, ibadah terang lilin, dan hari ulang tahun ke-85 Gereja Kristus Bogor yang dilakukan secara live streaming. Kiranya boleh dapat menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga dari mulutnya, dari hatinya, mereka boleh memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan mereka pun boleh berdampak positif di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di malam Natal yang kudus ini, kami mau berkomitmen bersama-sama dengan iman dan kesetiaan serta pengharapan kami. Ya Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai di tengah-tengah orang yang sedang konflik. Bila terjadi kebencian, jadikanlah kami pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah kami pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah kami pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah kami pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah kami pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah kami pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah kami pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah kami pembawa sukacita. Sehingga kami boleh dengan rendah hati berkata, hidupku untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih dan kesetiaan-Nya dalam hidup kita.
Roma 12 ayat yang 1 yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita menyatakan tekad kita untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan di minggu yang baru ini dengan menyanyikan lagu Ku Tak Mau Hidup Percuma. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau kecewakan Tuhan, hidup tanpa tujuan. Kerja yang besar nilainya hanya bersandar Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku persembahkan hidupku bagimu Tuhanku, lebih mengasihimu, bawa jiwa padamu. Menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Mohon Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan, bahkan sebenarnya juga adalah milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik Tuhan. Kami mengembalikan sebagian dari milik-Mu untuk dipakai dalam pekerjaan mewartakan Injil. Kiranya pekerjaan Tuhan bisa semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang penatua untuk maju. Terang Allah sudah ada di tengah-tengah manusia. Kemuliaannya terpancar menerangi kegelapan kita. Penantian kita tidak sia-sia, karena janji Allah pasti digenapi. Dalam keyakinan itu marilah kita datang bersujud padanya, agar terangnya melingkupi kita. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di malam Natal yang hikmat ini,
Marilah kita berkomitmen membagikan terangnya pada dunia, seraya menundukkan hati kita kepada Kristus, Sang Terang itu. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku, penebus, tentara surga nyanyi merdu, juru selamat telah lahir, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Aku datang ya Tuhanku, sembah sujud di depan-Mu dan mengucap syukur, dan mengucap syukur. Dengan lilin yang terus menyala, sebagai simbol terang Allah yang terus menyala dalam diri kita, marilah kita membagikan cinta kasih Allah kepada sesama kita. Kiranya Allah menolong kita. Dengan hati yang terus tertunduk padanya, mari kita memelihara pengharapan akan penggenapan janjinya secara sempurna pada saat Ia datang untuk kedua kalinya. Kiranya Allah menguatkan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur, menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus mulia
Umat silakan duduk saat teduh. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, anak kecil, anak kudus, Tuhanku, penebus, tentara surga nyanyi merdu, juru selamat telah lahir, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, aku datang ya Tuhanku, sembah sujud di depanmu dan mengucap syukur, dan mengucap syukur.